Oke, halo guys, balik lagi sama saya Calvin di Medok Review, channel yang bakal mereview tentang peralatan hobi dan collectibles buat kalian semua. Nah guys, hari ini saya akan membahas sebuah bahasan yang menurut saya cukup menarik tentang Funko Pop. Bahasanya adalah tentang investasi pada Funko Pop. Jadi banyak teman-teman yang tanya sama saya, banyak yang baru juga main di Funko Pop. Kira-kira kalau kita berinvestasi pada Funko Pop itu bagus atau enggak? Nah, di sini saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan kalian. Namun pernyataan yang saya berikan di sini itu berdasarkan opini saya sendiri, berdasarkan sudut pandang saya sendiri. Sehingga kalau kalian memiliki opini lain atau memiliki sudut pandang sendiri, kalian boleh share di kolom komentar sehingga kita sama-sama bisa belajar tentang sudut pandang satu sama lain dan kita bisa sama-sama belajar akan investasi pada Funko Pop ini seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan investasi pada produk Funko, yaitu Funko Pop, yang terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah pro-nya dan yang kedua adalah kontranya. Nah, yang pertama kita mulai dari yang pro-nya dulu aja. Nah, yang pertama adalah harga dasar atau base price-nya Funko Pop itu jelas, dan kalian bisa lihat base price-nya itu setiap saat di aplikasi nama Pop Price Guide atau PPG, atau kalau kalian pakai HP ada aplikasi namanya Funko, itu sama aja. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu PPG Pop Price Guide, itu kalian bisa lihat video yang ada di sini. Nah, saya udah jelaskan di sana secara lengkap apa itu Pop Price Guide. Jadi mungkin kalian kalau bingung bisa lihat dulu ke video yang sebelah situ tadi. Nah, kembali ke topik. Jadi Pop Price Guide itu adalah base price-nya dari Funko. Jadi Funko Pop semuanya itu ada di sana. Dan di sana kita bisa pantengin terus harganya dari koleksi kita dan harga dari wishlist kita yang ingin kita beli. Nah, dan Pop Price Guide ini memberi harganya itu nggak asal dia tulis harga. Funko Pop A harganya $10, Funko Pop B $50, Funko Pop C $100. Itu nggak asal memberi harga, tapi itu dari algoritma yang dimiliki oleh Pop Price Guide dan diakumulasikan, diformulakan, dan akhirnya ketemu sebuah angka yang menjadi harga Funko Pop tersebut. Oke, misalnya sebagai contoh Funko ini, Funko Patrick. Nah, dia ini di Pop Price Guide kita bisa lihat naik turun harganya. Nah, dia ini harganya sekitar $65. Nah, itu bisa berganti-ganti tiap harinya. Pernah dia mencapai angka 70, pernah dia mencapai angka 60, itu naik turunnya kalian bisa pantau di Pop Price Guide berdasarkan algoritma yang sudah dibuat oleh PPG sedemikian rupa. Nah, seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi harga naik turunnya di Pop Price Guide. Lalu yang kedua adalah harganya Funko Pop ini relatif terjangkau. Memang ada Funko Pop yang mahal yang bisa berjuta-juta. Kalau kalian mau tahu Funko Pop yang mahal, itu kalian bisa lihat video di sini. Nah, itu adalah salah satu dari sekian Funko Pop yang mahal. Memang ada yang mahal, tapi secara umum, secara common itu harganya dijual cukup terjangkau, sekitar $10, $20, $30 yang masih tanda kutip bisa terjangkau. Nah, beda kalau kalian bilang sama Hot Toys, kita bandingkan sama Hot Toys ya. Dengan uang 3 juta untuk kalian belikan Funko Pop, itu sudah dapat yang rare, yang vaulted, yang valuable. Tapi kalau kita belikan Hot Toys, itu memang dapat Hot Toys, cuman kita dapat yang biasa-biasa aja, yang nggak common atau yang nggak rare seperti itu. Nah, jadi menurut saya, pendapat saya, harganya Funko Pop itu lebih terjangkau. Apalagi kalau kalian mau koleksi yang rare atau vaulted, itu harganya lebih bisa dijangkau lah, istilahnya seperti itu. Nah, pro yang ketiga adalah dia Funko Pop ini milik karakter yang benar-benar banyak. Kalau kalian bisa lihat di aplikasi Pop Price Guide, itu karakternya banyak banget, puluhan ribu, dan dari berbagai macam lini. Ada yang animasi, ada yang dari sport, ada yang pemain bola, ada yang bla 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 bla, itu banyak banget. Dan di sana pasar yang dia miliki itu dari berbagai macam kalangan yang suka animasi, kalangan yang suka film ini, kalangan yang suka film itu, kalangan yang suka sport. Nah, itu membuat jaringan di dunia ini semakin besar karena Funko Pop menyediakan platform-platform tadi itu, platformnya yang suka animasi di sini, yang suka sport ada juga, yang suka music pop rock itu juga ada. Jadi jaringannya itu luas sekali. Jadi peminatnya itu dari berbagai kalangan, dan itu membuat pasar Funko Pop di dunia ini benar-benar luas seperti itu. Nah, pro yang selanjutnya adalah jika kita investasi di Funko Pop, kita juga bisa sambil koleksi. Contohnya kalau saya suka Avengers, saya akan koleksi Funko Avengers yang saya suka. Lalu saya
berinvestasi pada Funko yang rare atau yang vaulted, saya bayar agak mahal, tapi dengan itu saya bisa investasi sekaligus saya bisa mengkoleksi. Jadi misalnya kalau kalian lagi penat, lagi pusing, kalian cukup lihat koleksi kalian Funko Pop ini, itu udah seneng. Nah itu menurut saya nilai plus ya. Ya ini menurut saya sekali lagi itu nilai plus, karena sekalian dengan investasi kita juga bisa ikut koleksi barang-barang yang kita suka seperti itu. Nah, pro yang terakhir adalah peminat di Indonesia ini masih sedikit. Nah ini juga akan berhubungan dengan kontra yang nanti, tapi saya jelaskan dulu yang pro-nya. Kenapa pro-nya? Pasar di Indonesia Funko Pop ini masih benar-benar kecil, masih segmented banget. Nah menurut saya kalau kita mulai dulu untuk koleksi, kita mulai dulu untuk berinvestasi di sana, nanti kalau Funko Pop ini udah makin rame dan makin besar di Indonesia, maka value-nya itu akan naik. Dimana-mana kalau demand-nya barang itu gede, permintaannya gede, itu relatif harganya juga ikut naik, harganya juga akan menjadi bagus. Nah itu adalah suatu keuntungan buat teman-teman yang kolektor lama, yang udah mulai investasi dari lama, karena dari sana barang yang kita beli dulu harganya murah pasti akan naik, seperti itu. Yaitu menurut saya pribadi ya. Lalu kita akan pindah ke bagian kontranya. Kita akan bahas kontranya dari koleksi Funko Pop ini apa aja. Yang pertama adalah untuk perawatan Funko Pop, untuk penyimpanan dan perawatannya kita itu harus benar-benar ekstra hati-hati. Karena kenapa? Karena kalian tahu boxnya Funko Pop itu benar-benar valuable. Jadi kalau kalian punya Funko Pop yang nggak min atau yang boxnya udah damage, itu value-nya bisa turun sekitar 30%. Atau bahkan kalau box kalian udah hilang, kalian jual out of box, itu value-nya bisa turun 50% bahkan. Jadi menurut saya untuk perawatannya Funko Pop ini harus benar-benar ekstra, dari segi packagingnya nanti, dari segi tempat penyimpanannya, di perawatan terhadap jamur, kelembapan, itu juga harus ekstra hati-hati. Kecuali kalian mau koleksi yang benar-benar out of box, invest di Funko yang out of box. Jadi kalian beli harga out of box atau di luar box, kalian juga jual harga di luar box. Seperti ini saya punya Funko Captain America dan Iron Man di sini, kalau kalian bisa lihat. Ini saya taruh di box custom karena mereka berdua saya belinya itu out of box atau di luar boxnya. Nah, nanti saya jualnya juga dengan harga out of box, yaitu bisa. Oke. Tapi kalau kalian punya Funko Pop yang awalnya dengan box bagus, lalu karena perawatannya kurang atau tempat penyimpanan yang salah, kalian tumpuk-tumpuk dan boxnya penyok, nah itu kalian rugi kalau kalian jual lagi karena value-nya pasti turun. Nah lalu kontra yang kedua adalah, ini menurut saya adalah resiko juga dari berinvestasi ya. Jadi ada satu Funko Pop yang harganya mahal, katakan aja ini All Might. Nah ini All Might Glow in the Dark. Dia pertama kali rilis, pertama kali keluar harganya itu $500 guys. Jadi $500. Lalu tiba-tiba dari Funko itu restock atau stok barang lagi, dan harganya All Might yang dari $500 itu turun sekarang menjadi sekitar $75. Dan itu kasihan kalau orang-orang yang beli di $500, itu value-nya akan turun banget ke 75. Nah itu kalian bisa bayangkan ruginya berapa. Nah tapi itu adalah salah satu resiko ya kita berinvestasi. Jadi menurut saya, saran saya sih, kita kalau beli Funko Pop itu jangan cepet-cepet, kalau rilis jangan langsung dibeli, tapi kita tunggu dulu bener-bener kalau itu udah nggak restock, udah lama baru kita beli. Tapi itu pendapat saya ya. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, jadi kita saling sama-sama belajar. Oke. Lalu yang ketiga adalah berhubungan dengan pro-nya tadi, yaitu pasar di Indonesia ini masih sangat sepi atau masih sangat sedikit yang main Funko Pop. Nah itu juga menjadi suatu kontra atau kelemahannya kita investasi pada Funko Pop di Indonesia, karena peminatnya sedikit. Jadi untuk jual beli, trade, untuk invest di Funko Pop di Indonesia ini benar-benar susah karena peminatnya juga itu masih sedikit. Mungkin orang-orang beranggapan dengan uang 300.000 tadi itu, harganya normal Funko Pop kita 300 ribuan ya, 300.000 itu untuk dibelikan action figure lain seperti SHF yang KW atau Pan Presto dan lain-lain, itu dapat figur yang lebih baik, itu dapat figur yang lebih gede, yang berartikulasi, mungkin seperti itu. Karena Funko Pop sendiri kan dia artikulasinya cuma ada di kepala ya sebagian besar. Nah jadi mungkin gara-gara itu pasar di Indonesia ini untuk Funko Pop masih belum besar. Tapi juga gak menutup kemungkinan untuk kedepannya pasar Funko Pop ini bakal lebih terkenal lagi, lebih besar lagi, itu juga gak menutup kemungkinan. Nah lalu kontra yang terakhir adalah, dan ini yang menurut saya paling menjengkelkan ya, yaitu adalah barang-barang fake atau KW. Nah
Nah, kita ambil sebagai contoh Patrick yang tadi. Nah, sekarang harganya Patrick ini di 65 dolaran. Setahu saya si Patrick ini dulu bisa menyentuh 100 dolar lebih. Lalu tiba-tiba keluarlah barang fake atau barang KW-nya dari Patrick ini yang dijual di pasaran bebas, terutama produksinya di Cina ya, banyak-banyak yang KW itu. Lalu harganya langsung drop ke 60, bahkan pernah mencapai 50 dolar. Nah, itu adalah sesuatu yang benar-benar menjengkelkan menurut saya. Dan gak cuma Patrick aja, beberapa Funko lainnya seperti Golden Frieza yang Red Eye, itu harganya dia dulu mahal banget, lalu bisa turun sampai setengahnya. Itu gara-gara fake-nya itu udah keluar atau KW-nya itu keluar. Nah, seperti itu. Nah, oke guys, mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan ke kalian tentang info-info berinvestasi pada Funko Pop. Itu semua kembali kepada kalian lagi, apa kalian mau mulai berinvestasi pada Funko Pop. Dan saya di sini nggak ada memaksa kalian untuk harus invest ke Funko Pop. Di sini saya cuma sharing aja. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi saya, jadi mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, klik tombol like-nya dan subscribe-nya. Dan kalau kalian nggak suka, boleh di dislike aja. Dan tetap terus support Modok Review supaya channel ini berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke? Thank you guys and see you in the next video. Bye.